قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut dosa besar ke-15 sesi 19. Sombong, bangga diri, angku, ujub dan congkak. Al-kibr wal fakhru wal khuyala wal ajib watiyah, yaitu sombong, bangga diri, khuyala, angku, ajab, ujub, congkak. Nah, semuanya sama istilahnya. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman, dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berhisab. Al-Mu'min 27. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An-Nahl ayat 23. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hayalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Al-Mu'min ayat 56. Nabi SAW bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan dengan segala kesombongannya dengan mengenakan kedua mantelnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda, orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Sebagian ulama salaf berkata, dosa paling pertama yang mana Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 34. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, lihat, sekarang kita lihat sombong. Bahasa Arabnya tadi al-kibru. Sifatnya ada dua. Batrul haqq, menolak kebenaran. Ghamtun nas. Kalau di sini ghamsun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan. Merendahkan manusia. Itu dua sifat yang Nabi SAW sebutkan. Jadi dia nolak kebenaran. Wes datang kebenaran, sudah datang kebenaran, dia tolak. Sombong. Ada orang dia merasa tinggi terus di hadapannya, dia rendahkan yang lainnya juga, berarti sombong, kiber. Kalau yang tadi ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan semuanya tentang bahaya sombong. Contoh misalnya dalam hadis, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi, ketika seorang berjalan dengan segala kesombongan mengenakan kedua mantelnya, is khasafallahu bihil ard,
tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, fa huwa yatajaljalu, maka dia meronta-ronta di dalamnya, fiha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus baca lagi, Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, mukhtal. Ya. Dan fakhur, sombong, membanggakan diri. Terus Nabi SAW juga bersabda. Nabi SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Nah, kalau kesombongan itu adalah kebesaran Allah, maka kalau manusia pakai nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Karena manusia nggak agung. Wong dengan malaikat aja nggak bisa dibandingkan. Coba bandingkan dengan langit. Ini bumi toh. Nah, saya sebut langit dulu. Setiap langit itu jaraknya berapa tahun perjalanan? Berapa langit? Berapa lapis? 4, 5, 6, 7. Berapa perjalanan? Hah? 700 ya. Taib. Ini bumi. Bumi bandingkan dengan langit lapis pertama seperti ibaratnya cincin dilemparkan di padang pasir. Ini lapis 1. Ini baru buminya loh ini. Lapis 1 dibandingkan dengan lapis 2 bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir. Perbandingannya itu. Sampai 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti makin luas. Di atasnya nanti arsy. Terus nanti Allah menetap tinggi di atasnya. Dibandingkan dengan arsy aja gimana coba? Ini bukan terlalu besar nih. Manusianya di sini toh. Terus kita zoom dulu, zoom. Zoom 1 juta kali nih. Ya toh? Manusianya di mana itu? Pak Sudar di mana Pak Sudar? Enggak kelihatan Pak. Dia apa saja? Enggak kelihatan. Iya. Debu aja masih lebih besar debu itu. Di situ ini sudah di zoom ini padahal tuh. Bandingkan dengan ars nih loh. Sombongnya bukan main di sini tuh orang sombong tuh. Ya sombong tua ireng. Iya, ya makanya tuh orang Indonesia lagi sudah kecil, iya toh. Dibandingkan dengan orang Eropa, sombongnya bukan main itu di sini tuh. Maka kan Allah Maha besar itu. Di sini dia seakan-akan lebih besar daripada Allah ketika dia sombong. Sudah. Ini tadi bagian kebesaran. Lanjut lagi, diriwayatkan oleh Muslim. Lanjut dalam berikutnya. Nabi SAW juga bersabda. Nabi SAW juga bersabda, surga dan neraka bertengkar ke hadapan Rabb-Nya. Surga berkata, ya Rabbi, apa gerangan denganku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah. Dan neraka pun berkata, ya Rabbku, aku diberi kekhususan berupa orang-orang yang angkuh dan sombong. Nah, kalau surga penuh dengan orang-orang du'afa, miskin, du'afaun nufus, wasaqatuhum. Ya, dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah. Berarti yang paling banyak masuk surga orang-orang miskin. Sedangkan neraka
dipenuhi oleh orang-orang jabarin, sombong, mutakabbirin, angkuh dengan harta kekayaannya. Terus lanjut lagi. Allah Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Qasas ayat 83. Nah, itu digarisbawahi, orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Maka surga dihususkan untuk orang-orang yang tidak sombong. Surga bukan diisi oleh orang-orang yang sombong. Terus Allah berfirman lagi. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wala Luqman ayat tamshi 18. fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terus Maksudnya, janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh, dan congkak. Dan kata al-marah artinya at-tabakhtur, berjalan dengan angkuh. Salamah bin al-Aqwa menuturkan, seorang laki-laki makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. nah, makan di sisi Nabi SAW. Lihat terus. Beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga engkau tidak bisa dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya setelah itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, lihat. Disuruh makan dengan tangan apa tadi? Kanan. Dia makannya dengan tangan apa? Kiri. Berarti kebiasaan Muslim itu harus makan dengan tangan kanan. Walaupun yang satu ini pegang garpu, yang satu ini pegang sendok misalnya. Ya. Tetap masukkan dalam mulut dengan tangan kanan. Oh, biasanya ini gorengan. Gorengan satu, second apa? Cabenya satu tangan. Ya tak? Ini masuk gorengan, cabenya, gorengan, cabe. Kalau masih ngihilan ya jadi kayak gini nih. Oh, langsung. Oh, gorengan kene, cabenya jadi siji kene. Kok pintar banget ya? Ya, orang sido sombong berarti. Apa yang terjadi ketika dia makan dengan tangan kiri? Coba tadi lihat. Fama rafaha ila fihi ba'du. Tangannya itu nggak bisa dia angkat-angkat ke mulutnya. Dikarenakan apa? Sombong. Berarti ini hukuman yang disegerakan bagi orang sombong di dunia. Catat itu. Ini hukuman yang disegerakan bagi orang sombong di dunia. Dia tadi disuruh tangan kanan nggak mau. Oh, kamu nolak nih, lastatokta. Benar kamu nggak mampu. Terus dikatakan dia nolak karena sombong. Maka nggak bisa ngangkat tangannya lagi. Maka para ulama masukkan hadis-hadis kayak begini. Ini adalah hadis yang menunjukkan disegerakan hukuman di dunia. Apa? Disegerakan hukuman di dunia. Bagi orang yang sombong seperti ini. Ini juga termasuk orang yang tolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian untuk aku beritahukan siapa yang menjadi penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan menyombongkan diri. Muttafaqun alaih. Ya, utullin, jawazin, mustakbir. Utullin, congkak, jawazin, keras hati. Hatinya wes keras. Kapan hati keras? Ya itu tadi gak mau menerima kebenaran. Terus hatinya itu gelap terus jadi keras. Mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Terus Umar bin Yunus Al-Yamami berkata, bapakku memberitakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid memberitakan kepada kami bahwasannya dia pernah bertemu dengan Ibnu Umar. Lalu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidaklah seorang laki-laki angkuh ketika berjalan dan bangga pada dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia marah pada dirinya. Yaitu Hadis ini Allah sahih. murka pada dirinya. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Lanjut. Dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah, 3 golongan orang yang pertama-tama akan masuk neraka: penguasa yang bengis lagi zalim, orang kaya yang tidak membayar zakat, dan orang miskin yang sombong. Nah, 3 orang yang tidak yang akan masuk neraka. Satu apa? Amirun mutasallitun, pemimpin yang bengis lagi zalim. Wa ghaniyun la yu'addi zakat, wong sugih enggak bayar zakat. Wa fakirun fakhur, sudah miskin sombong lagi. Terus lanjut. Saya berkata, Nah, ini Imam Zahabi berkata, dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. nah, garis bawahi, orang yang sombong dengan ilmu. Wis ngaji sombong. Harusnya makin merunduk seperti padi. Iya kan? Bukan malah makin berisi makin sombong. Harusnya makin merunduk, oh masih kurang ilmunya, butuh belajar lagi. Makanya kalau pulang ke tempatnya masing-masing tidak wahi orang tua, keluarga, sampai masyarakat, amir masjid, nggak mudah bid'ah-bid'ahkan, nggak mudah kafir-kafirkan, nggak bilang-bilang dolala finnar. Tuh, ditahan pelan-pelan, sabar. Apalagi sama tiang sepuh di tempatnya masing-masing, ngelan, nggak mau sholat, yo sabar. Dakwahnya pelan-pelan, yo namanya tantangan. Ya tetap sabar. Orang ngeyel. Ini kepiye meneh coba? Diracun. Orang diracun coba. Terus orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini, ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendah diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Nah, garis bawahi kata Imam Zahabi, orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkan merendahkan diri, hatinya khusyuk, jiwanya tenang. 3 manfaat, J. Rendah hati, hatinya khusyuk, jiwanya tenang. Iya toh? Rendah hati, jiwanya khusyuk, hatinya tenang. Itu tawadhu, rendah hati, khusyuk, tenang. Dapat ini, berarti kalau tawadhu nggak sombong. Berarti kalau khusyuk ya, maka ibadahnya jadi bagus. Kalau tenang, wah apa-apa dihadapi mudah sekali. Tetangga mau punya kekayaan apapun ya sudah, pokoknya dia hidup ya nerimo apa adanya. Qanaah, hidup sesuai levelnya masing-masing. Nah, terus lanjut. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Nah, garis bawahi, dia akan terus mengevaluasi setiap waktu dan mengontrolnya. Terus lanjut lagi. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan kelalaian itu akan menjerumuskannya. Sedangkan orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah termasuk kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi kesombongan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, selesai sesi yang ke-19. Selonjor dulu 1 menit.